Saya seorang psikolog dan praktisi pengembangan manusia. Salah satu aktivitas saya adalah melakukan asesmen psikologi dan asesmen kompetensi, khususnya untuk pengembangan SDM di organisasi dan pengembangan karir. Di video ini saya akan share tentang asesmen kompetensi yang sekarang banyak dilakukan oleh perusahaan atau instansi untuk para pegawainya. Saya juga akan share beberapa tips untuk Anda yang akan mengikuti asesmen kompetensi. Simak sampai habis ya. Kita sering mendengar orang menggunakan kata kompetensi dan sering seperti disamakan saja antara kompetensi, kemampuan, keterampilan, atau skills. Secara ringkas, kompetensi yang dimaksud di sini adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang yang meliputi sekumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, karakteristik, atau perilaku yang diperlukan untuk dapat melakukan tugas di pekerjaan dengan baik. Supaya lebih gampang diingat, sering disingkat menjadi KSA, Knowledge, Skills, and Attitude, atau Personal Attribute. Secara besarannya ada dua jenis kompetensi, yaitu kompetensi teknis dan kompetensi non-teknis. Yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku spesifik yang dibutuhkan dalam bidang atau fungsi kerja tertentu. Misalnya, untuk bidang keuangan, kompetensi teknis yang dibutuhkan antara lain mampu menyusun laporan keuangan. Seorang teknisi, misalnya, harus paham dan mampu melakukan perbaikan atas kerusakan mesin-mesin yang ditanganinya. Hal-hal yang kita pelajari di kuliah, di jurusan masing-masing, itu juga sebagian besar membentuk kompetensi teknis. Yang kedua adalah kompetensi non-teknis, yaitu karakteristik atau kualitas personal yang bisa membuat seseorang unggul di pekerjaannya. Kompetensi teknis itu penting banget, karena seseorang yang nggak memiliki kompetensi teknis nggak akan bisa menjalankan tugas di bidang tersebut. Kebayangkan kalau programmer software nggak bisa melakukan programming dengan baik, ya nggak akan bisa kerja dengan baik juga kan. Tapi kompetensi teknis aja nggak cukup. Sering kan kita temui dua orang yang kompetensi teknisnya sama-sama bagus, tapi yang satu lebih berhasil di pekerjaannya dibandingkan yang lain. Karakteristik yang membedakan mereka yang unggul di pekerjaan inilah biasanya yang termasuk ke dalam kompetensi non-teknis. Kompetensi teknis sering disebut juga hard kompetensi karena lebih mudah diamati, diukur, dan dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman di tempat kerja. Sedangkan kompetensi non-teknis sering disebut juga soft kompetensi atau ada juga yang menyebutnya kompetensi perilaku karena sifatnya lebih melekat pada karakter atau perilaku orangnya secara pribadi. Apakah soft kompetensi bisa diamati, diukur, dan dikembangkan juga seperti kompetensi teknis? Tetap bisa, dengan teknik atau metode tertentu. Karena itu diperlukan asesor yang terlatih untuk dapat menangkap dan mengidentifikasi kompetensi non-teknis ini secara tepat. Langkah awal untuk mengembangkan kompetensi adalah dengan melakukan asesmen kompetensi, yang intinya adalah proses mengidentifikasi dan membandingkan antara kompetensi yang dimiliki dengan standar kompetensi jabatannya. Standar kompetensi ini biasanya dibuat oleh organisasi atau perusahaan yang mempekerjakan pegawai, sesuai dengan kebutuhan SDM di organisasi tersebut. Jadi boleh dibilang standar kompetensi itu semacam formula khusus untuk para pekerja supaya bisa unggul di pekerjaannya dan di organisasi tempat dia bekerja. Lalu buat apa sih dilakukan asesmen kompetensi? Nah, dari hasil asesmen ini dapat dilihat kompetensi mana yang sudah sesuai dengan standar dan apakah ada gap atau kesenjangan antara kompetensi aktual yang sudah dimiliki oleh seorang karyawan dengan standar yang diharapkan untuk kemudian dilakukan pengembangan kompetensinya. Perusahaan atau organisasi yang mengelola SDM-nya dengan baik sekarang ini biasanya punya standar kompetensi yang terupdate dan secara rutin juga melakukan asesmen kompetensi supaya karyawannya terpetakan kompetensinya. Dan ini penting banget supaya langkah pengembangannya juga bisa disusun dengan tepat untuk masing-masing karyawan. Jadi nggak selalu ya asesmen kompetensi itu untuk promosi jabatan, walaupun hasilnya baik sekalipun, tidak selalu langsung bisa dipromosikan. Balik lagi, tergantung kebutuhan organisasinya. Kalau sedang tidak ada kebutuhan, ya susah juga ya mau dipromosikan kemana.
Tapi tetap organisasi memantau perkembangan kompetensi karyawannya. Saat diperlukan untuk mengisi suatu jabatan, organisasi akan melihat siapa yang paling siap dari sisi kompetensi untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, ini yang sering ditanyakan. Apa yang perlu disiapkan untuk mengikuti asesmen kompetensi? Persiapannya sebenarnya perlu dilakukan dari jauh-jauh hari, bukan pada saat mau mengikuti asesmen saja. Caranya gimana? Pertama, pahami tuntutan kompetensi di pekerjaan kita saat ini. Caranya bisa dengan mempelajari standar kompetensi yang berlaku di perusahaan atau di organisasi kita. Atau kalau belum ada standar kompetensinya, kita bisa tanya ke atasan, kompetensi apa aja sih yang diharapkan dari kita? Kedua, pahami diri kita sendiri. Apa yang menjadi kekuatan kita dan kompetensi mana yang masih perlu dikembangkan. Jangan segan juga untuk minta feedback dari atasan atau dari rekan-rekan. Ketiga, kuasai bidang tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Jadilah expert atau yang terbaik dalam pekerjaan kita saat ini. Kompetensi kan terdiri dari pengetahuan, skill, dan attitude atau personal attribute. Jadi kuasailah semua pengetahuan dan skill yang berhubungan dengan pekerjaan kita saat ini dan kembangkanlah karakteristik pribadi yang membuat kita unggul di pekerjaan kita. Kerjakan tugas-tugas kita sebaik mungkin dan ini tips rahasia teman-teman. Jangan hanya melakukan tugas-tugas rutin saja atau sebatas melakukan apa yang disuruh atasan aja. Tapi please do the extra mile. Tunjukkan kalau kita punya kemampuan lebih dan bisa mencapai lebih dari yang diharapkan atau yang diperintahkan. Ambil langkah-langkah inisiatif untuk melakukan perbaikan dan improvement di pekerjaan kita. Tentunya yang masih dalam batas wewenang kita ya. Dan untuk melakukan inisiatif pastinya harus dengan seizin atasan dan komunikasi dengan rekan-rekan yang berkaitan dengan tugas kita. Semua yang kita lakukan di pekerjaan ini, teman-teman, adalah bekal kita yang sesungguhnya dalam mengikuti asesmen kompetensi. Kembali lagi, asesmen kompetensi itu pada intinya menggali perilaku kita yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi jangan segan menceritakan apa yang sudah kita lakukan di pekerjaan, karena itu adalah bukti kalau kita sudah memiliki kompetensinya. Tipsnya lagi, yang diceritakan pada saat asesmen kompetensi itu haruslah perilaku konkretnya ya. Jangan beri jawaban yang normatif atau umum-umum aja. Misalnya nih, asesor bisa bertanya, tolong ceritakan saat Anda mengalami situasi tersulit dalam menghadapi customer. Teman-teman perlu ceritakan dengan jelas peristiwanya itu kapan, siapa yang dihadapi, seperti apa masalahnya, apa yang Anda lakukan pada saat itu, dan bagaimana hasilnya. Jadi jangan berikan jawaban-jawaban umum seperti, ya saya selalu ramah kepada customer, atau saya selalu siap sedia membantu customer. Nah, jawaban seperti ini tidak menggambarkan perilaku yang konkret tadi dan tidak akan diterima dalam asesmen kompetensi. Yang terakhir teman-teman, kita perlu semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Karena kalau kita ingin karir kita terus berkembang, tuntutan kompetensinya juga terus bertambah. Dan makin lama akan makin sulit. Karena makin tinggi jabatan, makin kompleks juga kompetensi yang dibutuhkan. Dan makin tinggi juga standar kompetensi yang dituntut. Jangan bergantung pada perusahaan atau atasan untuk mengembangkan diri. Kita juga perlu inisiatif untuk mengembangkan diri kita sendiri. Toh, kompetensi ini ibarat portable asset ya kalau saya sering bilang. Atau aset yang melekat pada diri kita sendiri dimanapun kita berada. Jadi kalau kita mengembangkan diri, keuntungannya juga buat diri kita sendiri kok. Gimana sih tips untuk mengembangkan kompetensi? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi ikuti terus video-video dari Hantari Academy. Assalamualaikum!